Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang etika dalam masyarakat informasi, yakni bab keempat pada sistem informatika atau sistem informasi manajemen. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika adalah tentang pilihan seseorang. Ketika berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan, apakah pilihan moral yang paling tepat atau fitur utama dari pilihan etika? Kita akan masuk penjelasan tentang konsep dasar, responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakannya. Responsibility atau pertanggungjawaban adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa kalian menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang kalian ambil. Akuntabilitas atau accountability adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sistem dan institusi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analisa etika ataupun tindakan etika. Berikutnya adalah liability atau liabilitas, merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi apabila terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem ataupun organisasi. Proses hukum atau due process adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti, serta adanya kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menjamin hukum diterapkan dengan benar. Konsep-konsep dasar ini membentuk analisis etika yang mendasar dari sistem informasi dan orang-orang yang mengelolanya. Pertama, teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individual. Sistem-sistem tersebut tidak berdampak bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, sistem informasi mempengaruhi eksistensi produk institusi, organisasi, serta tindakan dan perilaku individual. Kedua, tanggung jawab terhadap konsekuensi dari teknologi tersebut sepenuhnya jatuh pada institusi, organisasi, dan manajemen yang memilih untuk menggunakan teknologi tersebut. Menggunakan teknologi informasi dengan tanggung jawab sosial mengandung arti bahwa kita dapat dan akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perbuatan kita. Ketiga, di dalam masyarakat yang memiliki etika dan politik, setiap individu dapat memperoleh ganti rugi dari kerusakan atau kerugian yang dideritanya melalui rangkaian hukum yang dikarakteristikkan sebagai proses hukum. Nah, berikutnya pembahasan kita akan membahas tentang analisa etika. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang memperlihatkan isu-isu etika, bagaimana seharusnya kita menganalisa hal tersebut? 5 langkah proses berikut akan membantu. Langkah yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Temukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Dalam banyak contoh, kita akan terkejut pada kesalahan-kesalahan pada fakta yang dilaporkan, dan kita akan menemukan fakta lebih mudah pada saat membantu mendefinisikan solusinya. Melibatkan pihak yang bertentangan dalam dilema etika untuk menyetujui fakta-fakta juga akan membantu. Langkah yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat.
Isu-isu etika, politik, dan politik selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Kelompok-kelompok yang berselisih semuanya mengklaim mengusung nilai-nilai yang lebih tinggi. Contohnya, kebebasan, privasi, perlindungan hak, serta sistem perdagangan bebas. Biasanya, isu etika melibatkan sebuah dilema dua program di tindakan yang bertentangan, namun sama-sama mendukung atau memiliki nilai manfaat. Sebagai contoh, studi kasus di akhir bab akan mengilustrasikan dua nilai yang berseteru. Kebutuhan dalam meningkatkan penyimpanan rekaman perawatan kesehatan dengan kebutuhan untuk melindungi privasi individu. Langkah yang ketiga adalah identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap isu etika, sosial, dan politis selalu memiliki pihak-pihak yang berkepentingan. Para pemain yang memiliki kepentingan tersebut terhadap hasil, pihak-pihak yang telah berupaya dalam suatu situasi tersebut, dan biasanya pihak yang memiliki pendapat yang vokal. Temukan identitas dari kelompok-kelompok ini dan apa yang mereka inginkan. Hal ini akan berguna kelak pada saat merancang situasi. Yang kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pihak yang kita ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Suatu pilihan mungkin berhasil dalam suatu kasus, namun belum tentu berhasil dalam kasus serupa. Tanyakan terus pada diri Anda, apa yang terjadi seandainya saya terus mengambil keputusan ini? Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan prinsip-prinsip utama etika. Prinsip-prinsip utama etika kita gambarkan ketika kita mulai menganalisa, dan analisa kita telah sempurna, maka prinsip-prinsip atau aturan apa yang kita gunakan dalam mengambil keputusan? Nilai-nilai yang lebih tinggi apa saja yang seharusnya mendasari penilaian kita? Meskipun kita satu-satunya orang yang dapat memutuskan di antara sekian banyak prinsip etika yang diikuti. Dan bagaimana kita akan memprioritaskan mereka akan sangat membantu untuk menyimak beberapa prinsip etika yang berakar dalam banyak kebudayaan yang telah bertahan sepanjang sejarah. Pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu, atau golden rule, atau aturan emas. Posisikan diri Anda pada posisi orang lain dan berpikir seolah-olah Anda adalah objek dari keputusan yang Anda buat, dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang adil. Kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Ini disebutkan dalam Immanuel Kant categorical imperative atau imperatif kategori Immanuel Kant. Tanyakan kepada diri Anda, jika setiap orang melakukan hal ini, dapatkah suatu organisasi ataupun masyarakat bertahan? Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Ini adalah Descartes' Rule of Change, aturan perubahan Descartes. Berikut penjelasan dari aturan ini. Suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan kecil saat ini, dan hal tersebut dapat diterima. Namun apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Dalam pepatah mungkin dapat diterjemahkan sebagai ketika mulai menuruni jalan yang licin, Anda tidak mungkin dapat berhenti. Nah, berikutnya adalah prinsip yang keempat. Ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Utilitarian principle atau prinsip utilitarian. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan tingkatan nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah, atau risk aversion principle, yakni prinsip menghindari risiko. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang rendah. Contoh, membangun pembangkit bertenaga nuklir di pedesaan.
atau biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang cukup besar, yakni mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi atau kecelakaan lalu lintas. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Disebut dengan aturan ethical no free lunch rule. Tidak ada makan siang yang gratis. Jika segala sesuatu diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai. Dan Anda seharusnya berasumsi orang akan menciptakannya mengharapkan kompensasi atas pekerjaannya. Nah, tindakan-tindakan yang tidak dapat melewati aturan ini dengan mudah, layak diperhatikan dengan cermat dan seksama. Kemudian perilaku yang tidak etis mungkin akan merugikan Anda dan perusahaan Anda, seperti perilaku tidak etis pada umumnya. Berikutnya adalah kode etik profesional. Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memiliki hak dan kewajiban yang khusus karena pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, kehormatan. Kode etik profesional diresmikan oleh asosiasi profesi seperti Asosiasi Medis Indonesia atau IDI, Asosiasi Profesi di Bidang Teknologi, Asosiasi Permesinan. Kelompok profesi ini bertanggung jawab kepada aturan khusus terkait profesi untuk masing-masing dengan menentukan tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Sebagai contoh, hindari merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan, termasuk kekayaan intelektual, dan menghormati privasi general moral imperatif atau HM. Berikutnya adalah beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru, yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Perangkat lunak mengenal suara mengurangi kebutuhan operator manusia yang memungkinkan komputer mengenali respon pelanggan lewat serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Banyak perusahaan mengawasi apa yang dilakukan karyawannya di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Dalam berbagai contoh, kalian dapat menemukan nilai-nilai yang saling berseteru di tempat kerja dengan kelompok-kelompok yang berkumpul untuk melakukan debat. Sebagai contoh, perusahaan mungkin berpendapat bahwa ia memiliki hak menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitasnya dan melakukan perampingan dengan tenaga kerja untuk menekan biaya dan mempertahankan bisnis. Karyawan yang digantikan oleh sistem informasi mungkin berpendapat pemilik perusahaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Pemilik bisnis mungkin merasa berkewajiban mengawasi penggunaan internet dan surel atau email untuk mencegah penurunan produktivitas. Karyawan mungkin percaya seharusnya mereka boleh menggunakan internet sesaat untuk keperluan pribadi sama seperti telepon. Berdasarkan analisis dari dekat tentang fakta-fakta yang ada, terkadang menghasilkan solusi yang dapat dikompromikan yang memberikan masing-masing pihak kelonggaran. Cobalah untuk mengaplikasikan beberapa prinsip analisa etika yang telah dijelaskan untuk masing-masing hal tersebut dan apa yang harus dilakukan. Baik, demikian sesi 4.2 tentang etika dalam masyarakat informasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.